Salam Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi, damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat. Itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena tanpa kita bersyukur, kita pasti mengeluh, was-was, ragu-ragu. Jadi daripada itu, mari sama-sama kita berdoa pada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Engkau telah membanguni kami di pada pagi hari ini, di mana Engkau telah menyertai, membimbing, menopang, melindungi, mengajari sepanjang kehidupan kami sehari, pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan Bapa, betapa Engkau baiknya, betapa Engkau mengasihi kami, sehingga di pada pagi hari ini Engkau masih membanguni kami, masih Engkau memberikan kami bernapas. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, sangat baik. Di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga Bapa akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau campur tangan, Engkau berkarya, sehingga firman yang kami baca ini Tuhan Yesus bisa kami mengerti, bisa kami pahami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Seringkali kami Bapa berjalan sesuai dengan pikiran kami Tuhan Yesus. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa mengubah karakter kami, bisa mengubah perjalanan kami, sehingga kami bisa melakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menunjukkan arah tujuan perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa di pada pagi hari ini di mana saja Bapak Ibu Saudaraku di mana saja pada saat ini yang menonton video ini, Engkau tetap campur tangan Bapa, Engkau berkarya, sehingga firman yang kami baca ini Tuhan Yesus betul-betul kami renungkan dan betul-betul kami praktekkan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak diombang-ambingkan dunia ini, tapi betul-betul Tuhan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa di mana di pada pagi hari ini ada keluarga kami yang sakit. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, sehingga betul-betul Tuhan dia merasakan dan tetap menyerahkan diri pada Engkau, menjalankan sesuai rencana-Mu, sehingga betul-betul Bapa ada mujizat. Karena Engkau mengatakan pada kami Bapa di dalam Markus 16, semua anak-anakku yang percaya kuberikan kuasa. Dia meletakkan tangan pada orang sakit sembuh. Dia mengusirkan setan-setan dalam nama-Ku, setan-setan pergi. Engkau mengatakan Tuhan, daripada itu Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu, kami meyakini firman-Mu, kami mempraktekkan firman-Mu. Dari itu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak Ibu Saudara kami di mana saja berada saat ini yang sakit. Kami menumpahkan tangan dari jarak jauh dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyakit apapun yang deritanya pada saat ini kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh segala tipu dalam dunia ini, setan penipu, ajimat-ajimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk semua kegelapan semua kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Enggak berhak menyentuh dia, enggak berhak kau dekati, kau perintah kau dalam nama Yesus. Roh-roh iri hati, dengki, sirik, egois, sombong, angkuh, dosa keturunan, roh kutuk, ajaran menurun, roh hitam pelahap, roh kemiskinan, roh celaka maut, roh kematian, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Enggak berhak kau menyentuh kami, enggak berhak kau mendekati kami, keperintah kau keluar kau dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan, nama Yesus kami muliakan, nama Yesus kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Syukur Bapa, Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa, Engkau tutup bungkus kami semua yang mendengar firman ini Tuhan, sehingga betul-betul Bapa Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Bapa semua organ-organ tubuh kami berfungsi baik, aliran darah kami berfungsi baik,
Ura-ura saat kami fungsi baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, syukur Bapak Engkau begitu baik. Di mana Bapak di pada pagi hari ini kami juga akan membaca sebagian firman-Mu yang Engkau tetap campur tangan, sehingga betul-betul firman yang saya bagi ini Bapak tidak sia-sia begitu saja, tapi betul-betul menambah iman percaya kami untuk menguatkan kami satu dengan lain. Terima kasih Bapak, terima kasih, syukur Bapak Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua, di mana saja berada di pada pagi hari ini, kita juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, semalam ada yang membalas kepada saya tentang firman yang saya beri. Katanya begini, katanya kasih Tuhan itu begitu dalam, begitu luar biasa, begitu sangat dalam, karena tunjukkan semalam di Efesus 1 ayat 20 katanya begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi katanya bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Ini kita harus tahu judulnya apa. Judulnya di sini kita melihat supaya jangan kita keliru untuk membaca firman Tuhan ini, supaya kita jangan menyenangkan daging, supaya jangan kita menyenangkan hati kita, tapi kita harus melihat judulnya. Judulnya adalah doa Paulus. Itu doa. Doa itu belum tentu jadi. Doa itu belum tentu iya dan amin. Karena itu doa. Doa itu adalah permintaan. Permintaan doa saya kaya berlimpah-limpah. Itu doa. Tapi belum tentu saya kaya berlimpah-limpah. Itu harus kita mengerti Bapak Saudaraku. Jangan kita mengatakan kita mengikut Tuhan Yesus harus kaya berlimpah-limpah. Jadi itu lihat judulnya di atas. Itu doa. Jadi bukannya itu Tuhan berkata. Tetapi kalau Tuhan mengatakan ini, nah itu baru betul. Tapi kalau doa itu belum tentu pasti, karena itu namanya permintaan. Jadi jangan kita mengatakan ya, Tuhan itu begitu luar biasa. Sebelum kita berdoakan, dia sudah mengerti apa yang kita minta, karena dia sangat dalam. Jadi kita baca apa yang diutarakan pada kita yang semalam menjawab renungan pagi saya di sini, supaya kita tahu bagaimana tema yang dibuat Paulus, doa Paulus. Nah, jadi judulnya saja sudah doa Paulus. Berarti doa itu belum tentu iya dan amin. Karena apa? Karena doa itu permintaan. Berarti itu belum pasti. Tapi kalau dunia membenci Yesus dan murid-muridnya, itu Yesus berkata. Nah, jadi beda itu. Beda itu karena di atasnya saja judulnya saja sudah beda. Judulnya satu, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Itu Yesus berkata. Karena sini katanya sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi aku itu Yesus, karena A ini besar. Nah, beda itu sangat ini doa Paulus, ini doa Paulus. Nah, itu beda dia. Jadi dia judulnya saja sudah beda. Jadi kalau doa itu belum tentu iya dan amin. Jadi makanya kita baca yang balasan yang semalam itu kepada saya, supaya kita mengerti bahwa ini doa, bukannya kepastian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia kepadanya menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan mengukuhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu. Jadi sini doa, tetap tadi sini juga doa. Aku berdoa. Kan aku dulu ayat 16 juga katanya aku berdoa. Berarti Rasul Paulus berdoa. Ayat 17 mengatakan kepada kita, sehingga
oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, 18 juga berdoa. Rasul Paulus juga berdoa, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Jadi memang doa betapa dalamnya lebarnya kasih Tuhan itu kan doa. Jadi belum tentu Tuhan itu sangat mengasihi kita, walaupun kita jahat, walaupun macam-macam kelakuan kita, dia sangat mengasihi kita. Belum tentu, karena itu doa supaya ada pertobatan kepada orang-orang jahat itu. Doa. Jadi itu bukan kepastian dia bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan, seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dulunya dia pembunuh orang-orang Kristen, tapi akhir hidupnya dia bertobat dan datang melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi beda itu. Jadi itu doa. Nah, jadi doa itu belum melihat tentu kepastian. Jadi ayat 19 mengatakan kepada kita, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa. Jadi tetap juga aku berdoa, kata Rasul Paulus, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Itulah doa Rasul Paulus. Itu sangat baik doa itu, tapi jangan kita mengatakan tadi Tuhan itu sangat luar biasa mengasihi kita, karena kita itu sama seperti bapa dengan anak. Bagaimanapun jahatnya anak itu tetap diperhatikannya, tetap dibiayainya, tetap diperhatikannya dalam kehidupannya, apa keperluan dia. Jangan kita samakan bapa dengan anak. Memang Tuhan itu adalah bapa kita, tapi kasih itu tentu tidak sama. Jika kita samakan anak dengan bapa, tentu Tuhan tidak membuat air bah kepada zaman Nuh. Zaman Nuh. Berjuta-juta manusia tenggelam, mati. Jika kita samakan kasih kita kepada anak kita, nggak mungkin kita buat anak kita mati seperti itu. Jika kita tarik dengan diri kita, jadi kita nggak bisa kita tarik dengan diri kita bagaimana Tuhan menciptakan kita. Nah, jadi Tuhan itu memang sangat mengasihi kita, tapi begitu juga jika kita menolak Tuhan, begitu juga Dia geramnya untuk kita. Nah, jadi kita harus kita kembali kepada Alkitab. Jadi Alkitab itu harus kita baca dari awal. Jangan kita cuma seperti tadi, kita cuma ayat 20. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi jika kita hanya ambil saja ayat 1 ini, tentu Tuhan itu mengasihi kita. Begitu dalam kasihnya kepada kita, apapun kita lakukan saat ini, Tuhan tetap mengasihi kita. Pasti Tuhan tidak akan membenci kita. Walaupun kita mungkin menyembah berhala, tetap Tuhan mengasihi kita. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat dalam mengasihi kita. Jika kita hanya ambil satu ayat ini, tentu tidak ada lagi penghakiman. Tentu kita semua bebas membuat apa saja. Karena apa? Karena kita kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Kasih Tuhan itu begitu memperhatikan kita. Apapun kita lakukan, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Jika kita ambil satu ayat ini aja, kita nggak perlu lagi membaca Alkitab. Sama seperti dunia mengatakan, asal percaya saja. Tapi kita harus tahu apa judul firman ini, sehingga kita bisa memahami seperti tadi doa. Jadi Paulus mendoakan orang-orang jahat supaya dia bertobat, karena begitu besarnya, begitu dalamnya kasih Tuhan itu, sehingga dia doakan orang-orang jahat itu supaya dia bertobat.
itu doa. Jadi itu bukanlah kepastian. Jadi jangan mengatakan ya kita itu bukannya kita hasil kekuatan kita, bukan usaha kita, tapi Tuhan itu begitu dalamnya mengasihi kita. Dia sangat memperhatikan kita, sangat peduli kepada kita, sangat mengasihi kita. Jika demikian tidak perlu kita membaca Alkitab lagi, tidak perlu kita bergereja lagi. Percaya saja sudah kita lakukan. Kita kerjakan pekerjaan kita cukup percaya saja. Jika demikian, tapi Bapak Saudaraku, jangan kita diombang-ambingkan dunia ini. Jangan kita diobok-obok dunia ini, tapi kita membaca firman Tuhan ini harus lengkap. Gak bisa kita comot-comot satu-satu ayat. Jika kita comot-comot satu ayat, ya tentu kita ambil yang indah-indahnya saja. Yang kita ambil itu yang menyentuh dalam diri kita. Tapi kita harus membacanya dari utuh, dari atas sampai bawah, sampai habis. Judul seperti ini tadi, judul Yohanes 15 ini ayat 18. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Nah, ini perkataan. Ini bukan doa, tapi ini kenyataan. Kenyataan supaya kita mengerti, supaya kita ini tahu, kita membedakannya bahwa kita itu dibenci oleh dunia ini. Jadi ini bukanlah doa, tapi ini kenyataan. Katanya begini, ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Itu aku itu A-nya besar, jadi itu arti Yesus. Jadi katanya sini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi itu patah. Makanya jika kita cerita tentang kebenaran firman Tuhan, tidak seberapa manusia mau mendengarkannya. Karena jelas firman Tuhan, kita dibenci oleh dunia ini. Makanya jika kita membaca firman Tuhan ini, banyak orang-orang Kristen juga ngantuk. Kenapa? Karena setan itu tidak suka kita membaca Alkitab ini. Setan itu tidak suka kita bertobat. Setan itu tidak suka kita masuk dalam kerajaan surga. Tapi kita yang tahu diri kita. Makanya kita harus kembali kepada firman Tuhan, Alkitab yang kita percayai. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita itu mengerti, supaya kita itu dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada kita. Sehingga bukan pikiran kita yang bekerja, tapi Roh Tuhan yang bekerja dalam hati kita. Jadi beda Bapak Saudaraku. Jika kita membaca Alkitab ini dengan pikiran kita, tentu yang nalar itu ya bagaimana secara Alkitab ini kita mengetahui. Tapi apa tujuan Alkitab yang dituliskan ini kita tidak mengerti. Karena firman ini tidak hidup jika kita pakai dengan logika kita, jika kita pakai dengan pikiran kita. Sebetulnya firman ini hidup jika ada Roh Tuhan bekerja dalam hati kita, jika ada Roh Kudus membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Nah, sehingga firman Tuhan ini, kita menyampaikan firman Tuhan ini, dia mengalir. Bukan dari otak kita, bukan dari kepintaran kita menyampaikan firman Tuhan ini, tidak. Tapi mengalir aja, apa harus kita sampaikan, Roh Tuhan bekerja. Itu bedanya dengan logika kita. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan saat ini, besok kamu menyampaikan firman ya, yuk, belum ada persiapan. Kenapa kita masih ada persiapan? Padahal kita cerita tentang Tuhan, tentang Bapa kita. Kenapa kita harus mempersiapkan? Karena ya pikiran kita, ya bekerja itu pikiran kita. Apa yang nanti saya sampaikan ya, apa nanti saya ucapkan supaya nanti orang ketawa-ketawa, apa yang saya ucapkan nanti supaya orang senang, apa yang saya ucapkan supaya orang nanti melihat saya itu wah. Jadi yang bekerja pikiran kita. Jadi jika kita betul-betul roh Tuhan yang bekerja dalam hati kita, kita tidak perlu persiapan. Kenapa? Karena kita ini hanya alat. Kita ini alat. Kita ini hanya sarana untuk menyampaikannya. Seperti yang saya bilang kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya ini kan tidak sekolah, tidak ada pengertian apa-apa. Saya tidak punya pendalaman Alkitab, tidak.
Tapi bagaimana saya bisa menyampaikan firman setiap paginya? Itu mengalir saja. Saya berdoa setiap pagi, apa yang mau Tuhan sampaikan, ya terserah Tuhan. Saya tidak harus belajar dulu. Harus ada persiapan dulu. Untuk apa besok pagi, hari Senin apa renungan, hari Kamis apa renungan, hari Jumat apa renungan, hari Sabtu apa renungan. Yuk, capek kita dong kalau begitu. Berarti akal kita yang bekerja jika kita hanya mempersiapkan itu. Berarti Roh Kudus itu tidak ada jika kalau akal kita yang bekerja, kalau pikiran kita yang bekerja. Jadi pikiran firman Tuhan ini nggak bisa kita pikirkan. Kalau kita pikirkan mana mungkin 5.000 orang makan dengan 2 keping roti, 2 ekor ikan, 5 keping roti ya. Jadi kita bayangkan itu nggak akan mungkin. Nggak mungkin itu. Karena firman Tuhan ini nggak bisa kita pikirkan dengan logika kita. Tapi ini harus kita punya iman. Punya iman, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita sehingga kita akan bukakan. Nah, seperti ini tadi kita melihat kawan saya mengatakan, yo, Tuhan itu nggak sekejam itu katanya. Tuhan itu nggak sekejam itu. Tuhan sangat mengasihi kita, sangat dalam kasihnya kepada kita. Jadi kita tetap diperhatikan. Yang penting kita percaya. Jika begitu tak perlu lagi kita mesti rajin-rajin ke gereja. Tidak perlu kita membuat apa nih kerjaan yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kalau memang begitu dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Padahal itu kan doa. Kalau doa itu nggak bisa saya tersamakan dengan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi ini doa. Jadi yang kita lihat Efesus 3 tadi itu mulai ayat 14 itu doa. Nah, jadi harus kita bedakan dengan doa dengan perintah. Dengan surat Yesus. Kalau surat itu bukan doa, karena itu surat untuk kita taati dan setia. Kalau doa itu ya namanya doakan, doa Bapak Yohanes supaya selamat-selamat di perjalanan. Belum tentu selamat karena itu doa. Nah, tapi jika Tuhan mengatakan berfirman, itu pasti kepastian, iya dan amin. Nah, jadi makanya jelas ini tadi kepada kita tadi ayat 20 mengatakan kepada kita, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Jadi jelas nyata dunia ini tidak mengenal Dia dan tidak mengenal aku, kata Yesus. Tentu kamu dianiaya, diejek, dihina, dikata-katai. Itu kata Tuhan Yesus. Itu kenyataan kita hidup dalam dunia ini. Karena ini perkataan Tuhan, bukan doa. Jadi kita itu Bapak Saudaraku harus kita kerjakan keselamatan kita. Bukan kita karena Yesus disalib, kayu salib, dosa kita sudah dihapus semua sampai kita mati. Tidak. Ketika kita ini menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dosa kita sudah diampuni. Ketika kita ditenggelamkan di air, lalu bangkit, sehingga dosa yang lama kita semua sudah dianyutkan. Dari situ kita buka lembaran baru. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Jadi apakah manusia bisa tidak berbuat dosa lagi? Ya tentu nggak bisa. Tapi upaya kita sudah ada, tekad kita sudah ada, niat kita sudah ada. Seperti anak sekolah, apakah memang kita bisa mempelajari, kita nanti TK bisa mempelajari kuliah? Tentu nggak bisa. Tapi kita dari awal, dari TK dulu, TK, SMP, SMA, baru kuliah, bisa kita jadi sarjana. Jadi dari awal, tapi tujuan kita, tekad kita sudah ada, kita akan belajar untuk mendapatkan kita bisa menjadi sarjana.
Jangan kita mengatakan kita TK, mana mungkin aku bisa jadi sarjana, mana bisa aku mempelajari pelajaran sarjana. Ya tentu tidaklah. Sama juga seperti kita masih hidup dalam dunia ini, tentu kita tidak luput dari dosa. Ya memang tidak. Tapi kita sudah ada di jalan kebenaran. Tekad kita sudah ada, tujuan kita sudah ada. Jadi kita tidak lagi kita sengaja berbuat dosa. Ya kita wajiblah kita tergelincir, tapi kita bangun lagi. Bukan kita jatuh, tergeletak, tidak bangun lagi. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita memahami firman Tuhan ini. Ayat 21 mengatakan kepada kita, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Jadi sini jelas katanya kepada kita, jika Yesus tidak berkata-kata tahun 2000 lalu kepada kita, ya kita tidak punya dalih. Bisa kita alasan saya tidak mengerti, saya tidak memahaminya. Tapi Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengenapkan firman, untuk mengajari kita dengan detail supaya kita memahami. Bahkan Tuhan Yesus membuat perumpamaan. Banyak contoh-contoh Tuhan Yesus buat supaya kita memahaminya. Jadi tidak ada dalih. Maka jelas ini tadi katanya kepada kita tadi, ayat 22 tadi, sekiranya kamu tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Jadi sini kita melihat, kita cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak manusia membenci. Karena apa? Karena yang kita tawarkan firman-firman kebenaran ini tidak sesuai dengan kehendak manusia. Firman-firman kebenaran ini tidak membela daging, tidak membela hawa nafsu, tidak membela kesenangan, tapi membela kebenaran, kehidupan yang kekal. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku tergantung kita. Apakah memang kita mengingini hidup yang kekal itu harus kembali kepada firman kebenaran. Jika kita hanya menginginkan hidup di dalam dunia bersenang-senang, menyenangkan daging, hiduplah seturut dengan dunia. Itu pilihan. Bahkan Tuhan Yesus juga tidak memaksa kita. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Itu Tuhan Yesus mengatakan. Tidak harus katanya, tidak harus kamu berjalan dengan jalan sempit ini. Tidak. Tapi Tuhan Yesus memberi kita pilihan. Hak bebas. Nah, jadi jelas di sini Bapak Saudaraku, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi jika memang betul-betul kita anak-anak Tuhan dan betul-betul kita pelaku firman dan betul-betul ada Roh Tuhan bekerja dalam hati kita, kita tentu seturut dengan 26 ini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi dia bersaksi tentang Yesus, tentang Bapa. Jadi tidak lagi kita harus pening memikirkan sesuatu. Apa yang saya sampaikan besok ya, apa saya sampaikan nanti Senin ya, apa saya sampaikan nanti Selasa ya.
tidak pening. Karena apa? Karena ya roh Tuhan yang mempersiapkan itu semua. Kita hanya mengalir saja. Nah, jadi sangat jelas katanya tadi kepada kita, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi roh itu yang bersaksi, itulah namanya Roh Kudus yang keluar dari Bapa itu. Itulah bersaksi tentang Yesus. Jadi bukan akal kita, bukan kita kepintaran kita. Memang kita pintar ya oke. Karena kalau kita pintar, ada sekolah kita, tentu kita seperti yang kita bilang tadi, kita menyampaikan firman Tuhan ini ada titik komanya. Menyampaikannya dengan hati lemah lembut, ada ayun-ayunannya, bisa memahami dengan baik. Tapi seperti saya ini ya tidak sekolah, ya nengok, saya membaca saja, tidak ada titik komanya, tidak mengetahui bagaimana pas untuk meletakkan perkataan-perkataan untuk yang kita baca itu, karena tidak sekolah. Itulah perbedaannya. Tapi tentang pemahaman akan firman Tuhan belum tentu. Kenapa? Karena satu dengan logika, satu dengan roh Tuhan bekerja, itu belum tentu. Nah, jadi sekarang ini ya, jika kita hidup di dalam dunia ini tentu perlu sekolah. Karena apa? Karena tanpa sekolah kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sekarang ini tanpa putih di atas hitam nggak bisa, harus ada fakta, harus ada bukti. Nah, jadi ya seperti saya ini nggak bisa kemana-mana karena ya saya ini ya bukan ada sekolah. Jadi saya ini ya saya bisa kemana yang saya sampaikan ya oke-oke saja, karena ya saya ini bukan cari gelar, bukan cari nama, tapi saya ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saya. Jadi saya kerjakan ini ya menurut iman percaya saya, di mana saya ditangkap Tuhan tahun 2000 lalu, dia disembuhkan Tuhan, sehingga saya bernazar pada Tuhan, Tuhan jika saya sembuh aku akan melayani Engkau semampu saya. Jadi itu saya tindak lanjuti sampai sekarang, sampai 2006 sampai sekarang. Ternyata semuanya berjalan dengan baik. Tapi ya itu tadi, buat terkenal seperti hamba-hamba Tuhan yang terkenal nggak akan bisa karena tidak ada gelar. Lagipun saya bukan cari itu. Saya cari ini adalah kehidupan yang kekal. Supaya ya saya bagi pun firman Tuhan ini, supaya semua yang mendengar firman Tuhan ini, yang mengimani firman Tuhan ini, semua ada ayatnya. Saya tidak buat-buat dari hati saya, tapi semuanya dari firman Tuhan. Saya bagi ini dari firman Tuhan. Saya ini bukannya rekayasa, tapi ada fakta, adalah kitab sesuai dengan Alkitab. Karena saya diajari adalah Alkitab. Tuhan mengajari saya, ya bukan dari dasarnya Alkitab. Jadi itulah Bapak Saudaraku yang bisa sampaikan di pada pagi hari ini, karena waktu kita sudah tidak mengizinkan lagi.